warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Ramawati, pendamping PKH Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas modul pertama, sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Tujuannya, 1. Agar KPM memahami bahwa ibu dan ayah harus memiliki peran yang sama dalam pengasuhan anak. Orang tua adalah contoh bagi anak. Nah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi kesempatan kali ini di rumahnya Ibu Putri ya Bu ya. Nah ini ada laki-laki. Mana istrinya Pak? Lagi ke ladang, Bu. Oh lagi ke ladang ya sudah. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas pengasuhan dan pendidikan anak. Dan sebelum memasuki model pengasuhan dan pendidikan anak, kita akan tepuk salut dulu Bu. Salut apa? Tepuk Semangat. Jadi kemarin sudah saya kasih ya tepuk semangat. Nah, jadi kita akan sebelum mengasuhi materi, kita akan tepuk semangat dulu. Gimana tepuk semangatnya Bu? Siap ya? Ya. Nah, tepuk semangat. Semangat. Ya. Jadi kita sudah semangat, kita akan mengasuhi materi pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi pengasuhan pendidikan anak ini ada 4 sesi Bu. Jadi kita akan membahas satu persatu sesi. Sekarang sesi 1 adalah tip menjadi orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat ini ada tipnya ada 3 Bu. Nah 1, 2, 3. Nah saya akan minta tolong pada ibu-ibu, salah satu siapa yang bisa membaca tip menjadi orang tua hebat. Ayo, siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu saling bekerja sama mengasuh anak. Jadi, ayah dan ibu harus saling bekerja sama dalam mengasuhan anak. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga ataupun mengasuh anak, kita harus bekerja sama suami. Jadi kita seiring sejalan. Jadi kalau misalnya istrinya lagi sibuk, suami harus membantu. Jangan, itu bukan urusan aku, itu urusan aku mencari duit. Itu tidak boleh ya Pak ya. Iya, jadi tidak boleh. Jadi harus ayah dan ibu saling kerjasama dalam mengasuh anak supaya anak-anak bisa patuh dan nurut. Jadi itulah ayah dan ibu saling kerjasama dalam pengasuhan anak. Nah, yang kedua, siapa yang bisa membacanya? Ya, silakan Bu Putri. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Nah, terima kasih Ibu Putri telah membaca tip yang kedua. Ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan bersama dan mengasuhan anak. Diskusi. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai ibu dan ayah, kita harus berdiskusi Bu, bagaimana ya cara mengasuhnya yang baik, yang benar. Oh, anak kita harus kayak gini. Kalau kita harus kerjasama, harus suatu saat harus kayak gini, itu harus berdiskusi. Jangan berdiskusi. Jangan satu ke kanan, satu ke kiri. Itu tidak boleh. Jadi harus seiring sejalan. Berdiskusi apa keputusan yang kita sepakati bersama, itulah yang harus kita jalani. Jangan ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Harus sejalan. Jadi apa yang diskusinya harus ke suasana. Jadi yang ketiga, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat, pertengkaran di hadapan anak. Nah, di dalam mungkin semua anak
semua ayah atau semua ibu, mungkin dalam bahasa materi ini mungkin jarang yang tidak pasti ada yang bertengkar, pada itu memang tidak sengaja. Tapi sebagai dan ibu, sebaiknya ayah dan ibu kalau bertengkar atau ada masalah, kita harus lihat dulu ada anak tidak di hadapan kita. Ada anak belum sudah marah-marah, jadi anak akan terganggu. Perbedaan mendapat pertengkaran di hadapannya itu harus tidak boleh di hadapan anak. Kenapa? Karena akan terjadi atau pikiran-pikiran yang tidak jelek sama anak akan diikuti. Perilaku orang tua akan diikuti sama anak apa yang dilakukan sama orang tuanya. Jadi ayah dan ibu menghindari perdebatan, pendapatan, pertengkaran di hadapan anak. Ya, jadi satunya kalau misalnya ibu memang mau bertengkar, lihat dulu anaknya ada tidak. Boleh bertengkar di mana, tapi jangan di hadapan anak. Paham di sini, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Jadi demikian ibu-ibu itu tip menjadi orang tua yang hebat. Nah, sekarang ibu-ibu masih semangat tidak? Semangat. Masih ya, Bia? Semangat ya, Bia? Nah, kita kalau semakin bersemangat, kita akan bernyanyi. Ibu tahu enggak? Lagu dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu enggak, Bu? Tahu, Bu. Kita sekarang berdiri. Ayo. Ayo. Ayo deh, berdiri. Halo, berdiri. Nah, sekarang siap ya? Lihatin dulu saya ya. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, paham ya? Ayo, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sekarang cepetin. Kaki, kepala, lutut, telinga, kepala. Nah, itulah ya. Jadi itu apa? Yang nyanyian itu ada maknanya, Bu. Ibu tahu apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi kita sudah bernyanyi ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Itu tidak bisa bernyanyi aja, itu ada maknanya. Jadi kadang-kadang saya ngomong kepala, ibu pegang kaki. Jadi kalau misalnya saya ngomong pundak, ibu ngomong kepala, ibu pegang kepala. Jadi omongan perilaku kita adalah contoh bagi anak. Jadi kalau misalnya orang tua ngomong ini, misalnya ngomong A, nah tapi anaknya B, itu tidak seiring sejalan. Jadi kalau misalnya ibu harus ngomong ini, nah anaknya harus ngikuti. Jadi perilaku kita adalah contoh bagi anak-anak kita. Kalau misalnya anak-anak ngaji, tapi ibunya atau ayahnya tidak ngaji, ibu anak ayahnya ada yang nonton TV, ada yang mandi. Nah, bisa diomongkan, mama aja atau ini papa aja tidak ngaji kok ngajar itu. Jadi perbuatan atau ucapan tidak sejalan karena omongan. Jadi kalau misalnya ibu mau ngomong ngaji, ya kita harus ngaji juga sama-sama sama anak. Jadi anak supaya ikut. Sudah? 3. Baik ibu-ibu, kita lanjutin ya Bu ya. Kita sekarang menjadi langkah 3 ya. Orang tua yang baik memiliki konsep yang positif. Untuk menjadi orang tua yang baik adalah selalu berusaha untuk mengingat hal-hal yang baik tentang anak kita. Jadi kalau saya mengingat hal-hal yang baik tentang anak kita, saya mau tanya dengan Ibu Putri.
mengingat hal yang baik tentang hal-hal anak yang berbuat baik dari kita. Contohnya apa, Bu? Nah, jadi membantu orang tua. Kedua, contoh membantu orang tua itu apa, Bu? Seperti menyapu. Jadi kalau anak kita berbuat baik itu harus diingat, jangan disepelekan atau itu belum bersih, itu belum ini. Itu jadi anak tidak tidak akan terbangun lagi atau mengingat baik, kita tidak mengingat lagi kebaikan anak-anak, supaya apalagi diprotes. Nah, itu lebih baik loh, udah kerja capek-capek. Nah, jadi itu kan tidak boleh, Bu ya. Jadi kita harus, walaupun dia belum bersih, walaupun dia belum rapi, tapi kita harus mengingat, oh anak kita sudah capek loh membantu kita. Itu harus mengingat, ya Bu ya. Jadi hal-hal yang mengingat atau baik atau kebaikan anak yang buat kita itu satu-satu pikiran positif, ya Bu ya. Orang tua pada anak. Jadi yang kedua, pikiran positif terhadap anak atau terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk perilaku, tutur kata, dan baik terhadap anak. Contohnya, Bu, Ibu siapa yang bisa mencontohkan Ibu Putri? Ibu Putri lagi apa? Ya, contohnya, Bu, pikiran positif terhadap diri sendiri. Contohnya, biar kita menjadi dorongan untuk perilaku bertutur kata dengan baik. Ayo contohnya. Ya, betul. Tidak ngomong kasar pada anak. Nah, jadi kalau pikiran kita positif pada anak, insya Allah tidak akan mau ngomong kasar sama anak. Tapi kalau kita pikiran negatif, ya anak kita ngapain tadi sono? Nah, pasti kebalik atau balik dia dari main, pikirannya, kamu ini ngomong apa namanya, buat apa ini, buat kami. Jadi kita otomatis ngomong kasar. Tapi kalau kita positif pada anak, insya Allah omongan yang kasar dari mulut kita tidak akan keluar. Jadi kita harus berpikir positif terhadap diri kita, supaya kalau anak-anak bermain atau kemana aja, jadi kita pikiran positif. Oh, anak ini kita bermain nggak buat apa-apa loh. Nah, jadi pikiran positif terhadap diri kita, supaya kita mengajar atau bersama-sama atau berteman anaknya bermain tidak berpikir negatif. Dua, pujian dari orang lain membuat kita merasa baik, positif terhadap diri sendiri, dan mendorong untuk berpikir positif, tutur kata positif, dan bertindak positif. Nah, Ya. baik Ibu-ibu, tadi kita langkah ketiga ya Bu ya. Bagaimana memiliki konsep diri positif terhadap anak atau diri sendiri. Sudah paham, Bu? Sudah. Sekarang memasuki langkah keempat. Orang tua yang baik, penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan. Di sini siapa yang melakukan kekerasan bila anaknya nakal? Ayo siapa? Banyak ya Bu ya, kadang dicubit ya Bu ya, banyak ya? Banyak. Jadi sebenarnya itu sifat yang perilaku yang tidak boleh, harus diubah ya Bu. Kalau pelajar ini harus diubah. Kalau misalnya sebenarnya ibu-ibu tidak boleh Bu kayak gitu. Kalau kekerasan sama anak tidak boleh. Kita harus memberi kasih sayang. Jadi jika saya sebagai pendamping, saya kalau sudah dikasih materi ini, saya harap ibu mengerti. Jadi kalau misalnya ibu, saya mau tanya sama Ibu Putri, ibu suka kalau misalnya anak-anak kesal sama anak, masalah apa Bu? Nakal. Jadi nakal ya Bu ya. Nah, jadi kadang-kadang permasalahan kita kesel atau masalah nakal itu kenapa? Pasti ada sebabnya Bu ya. Ada masalah ekonomi. Nah,
Masalah ekonomi keluarga tanpa sadar membuat kita kesel sama bertindak kasar sama anak, sering marah. Itu tidak sadar ya dia menjadi orang yang sehingga pada anak tidak bahagia di keluarga kita. Jadi orang tua perlu menyadari bahwa semua itu dilakukan sebagai orang tua kan mempengaruhi anak. Nah, jadi walaupun kita ekonomi rendah, walaupun ekonomi kekurangan, tapi seharusnya tidak boleh kasar sama anak. Itu tidak boleh ya Bu ya. Jadi menjadi orang tua yang baik tidak tertentu oleh kebanyakan jumlah uang Bu ya. Tidak boleh, meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap menjadi orang tua agar menjadi contoh yang terbaik untuk belajar mengendalikan atau contoh yang baik buat anak kita. Belajar mengendalikan diri itu harus itu Bu. Tuh. Baik ibu-ibu, sampai di sini ya Bu ya ketemu pertemuan kita. Nah, kita akhiri pertemuan kelompok di bulan ini. Terima kasih kepada Ibu Putri atas kesediaannya di rumah ini buat pertemuan hari bulan ini. Jadi kita ketemu di bulan depan. Nah, Ibu Ita berharap apa yang dipelajari di pertemuan kelompok ini dipraktekin di rumah. Jadi kita tidak sia-sia belajar tiap bulan, harus dipraktekin. Jadi kalau misalnya dipraktekin, insya Allah akan berbuah baik atau kebaikan. Jadi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.